Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Akidah Akhlak tentang iman kepada hari akhir. Perkenalkan, nama saya Anti Lutfiana, NPM 2101011010. Saya dari kelas E, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pengertian hari akhir. Hari akhir dapat disebut juga dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari kebangkitan sesudah terjadinya kematian di dunia. Peristiwa sangatlah dahsyat, menakutkan, dan tidak bisa diragukan lagi terjadinya. Pada hari itu tidak ada apapun dan siapapun yang mampu menolaknya, serta amal perbuatan manusia selama di akhirat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, kemudian memperoleh balasan sesuai perbuatannya selama di dunia tanpa ditambah ataupun dikurangi sedikit pun. Selanjutnya, hari akhir memiliki dua konteks. Yang pertama, konteks semua manusia. Pada hari akhir terjadi ketika sudah ditiupnya sangkakala untuk yang kedua kalinya. Selain itu, terdapat makna lain, yakni mereka yang melihat matahari dan mereka sendiri masih hidup. Berarti kiamat terjadi ketika sangkakala ditiup pada tiupan pertama. Yang kedua, konteks individu. Hari akhir terjadi ketika saat sakaratul maut. Orang yang mati akan menjalani kiamat sendiri dan dia masuk ke hukum akhirat. Hashim meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari ayahnya, bahwa Aisyah bercerita, sekelompok orang Badui bertanya kepada Nabi tentang waktu terjadinya kiamat. Lalu Nabi melirik seseorang paling muda di antara mereka dan menjawab, jika berumur panjang, ia tidak akan mencicipi masa tuanya sampai kiamat kalian terjadi. Hisham mengartikan kiamat dengan kematian mereka atau disebut dengan kiamat kecil. Muttafaq alaih. Selanjutnya yakni kiamat menurut sains ilmu astronomi. Ada tiga. Yang pertama, bumi akan terjadi dingin, sedingin-dinginnya karena asalnya adalah sangat panas, sehingga tidak ada lagi makhluk yang hidup di dalamnya dan kekuatan tarik-menarik di dalamnya telah habis sama sekali. Yang kedua, matahari itu sendiri pada akhirnya menjadi dingin. Selama ini sinar yang mengandung energi yang dipancarkan matahari dan kehidupan bagi bumi dan penduduknya. Yang ketiga, semua benda langit yang beredar di falaknya masing-masing dengan teratur yang tepat waktu disebabkan adanya tarik-menarik yang ada dalam tiap benda akan perlahan kekuatan itu berkurang dan akhirnya habis. Selanjutnya yaitu tanda-tanda hari kiamat. Kiamat sugro merupakan kiamat kecil, yaitu kerusakan yang dialami sebagian alam setiap waktu, seperti bencana alam, gunung meletus, kebakaran hutan, meninggalnya manusia. Kiamat kubro. Kiamat kubro datang secara tiba-tiba, tetapi tanda-tandanya bisa dipelajari, yakni turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dukhon, munculnya hewan melata, keluarnya Ya'juj Ma'juj, ditiupnya sangkakala, munculnya Dajjal. Materi yang selanjutnya yakni surga dan neraka. Surga atau jannah adalah tempat yang telah Allah ciptakan dan diperuntukkan untuk orang yang beriman serta bertakwa kepadanya. Secara terminologi, jannah mengacu pada rumah yang besar, luas, dan abadi yang dipersiapkan Allah bagi orang yang beriman. Neraka merupakan tempat yang Allah janjikan untuk orang yang ingkar dan senantiasa berbuat keburukan di dunia. Terdapat beberapa pengertian terminologi mengenai neraka dalam Al-Quran, yaitu dalam akhirat, tempat penyiksaan untuk orang berdosa, dan lain-lain. Di dalam Al-Quran, neraka disebut dengan nar, yang berarti api yang menyala. Merupakan tempat penyiksaan yang paling berat dan digambarkan sebagai api.
Surga dan neraka menjadi ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya atas perbuatan di dunia. Keberadaan surga dan neraka telah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil surga dan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 73, yang artinya, dan orang-orang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sempat kepadanya dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, sejahteralah atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Yang selanjutnya yakni surga dan neraka menurut Al-Ghazali. Bagi Al-Ghazali, surga dan neraka adalah tempat manusia di kehidupan akhirat. Surga baginya tempat yang penuh kesenangan, sedangkan neraka adalah tempat yang penuh siksa dan kesengsaraan. Hikmah beriman kepada hari akhir. Percaya pada hari akhir menjadi salah satu dari rukun iman, menjadi syarat sahnya iman individu. Orang yang mengingkari atau meraguinya, maka imannya tidak sah dan dia menjadi murtad. Beriman kepada kewujudan hari akhir serta perkara yang berlaku di dalamnya menjadi asas iman dan wajib meyakini. Selanjutnya yakni hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu yang pertama, menunjukkan betapa pentingnya iman kepada hari akhir itu dalam ajaran Islam. Yang kedua, dengan adanya gambaran yang detail tentang surga dan neraka dengan segala kenikmatan dan sisaannya, seseorang akan terdorong untuk merasakan ataupun takut untuk merasakan kenikmatan itu dan takut untuk merasakan siksaan. Yang ketiga, dengan seringnya disebutkan masalah iman kepada hari akhir, maka hal itu akan bisa mengingatkan orang yang sering lupa ataupun lalai karena terpengaruh kesenangan hidup di dunia. Yang keempat, dengan menyebutkan masalah hari akhir secara detail, diharapkan dapat mematahkan argumentasi para penentangnya atau mematahkan dalil sebenarnya tidak ilmiah dari orang yang tidak terpercaya dengan adanya hari akhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.